Usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sebuah tebing setinggi 100 meter menerjang kawasan proyek PLTA Cisokan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tebing setinggi 100 meter longsor menerjang kawasan proyek pembangkit listrik tenaga air PLTA Upper Cisokan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi pada 1 Mei 2026 ini tidak menimbulkan korban jiwa karena bertepatan dengan hari buruh sehingga ratusan pekerja proyek tengah libur. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga mengikis tanah tebing. Longsoran diawali dengan guguran tanah di bagian tengah tebing sebelum akhirnya meluas dan menyeret material lain dalam jumlah besar. Aliran material terus bergerak menuruni lereng hingga menutupi terowongan air yang nantinya diperuntukkan mengalirkan air ke turbin. Setelah terjadi longsor di areal Upper Cisokan. Nah, setelah melihat begitu ramainya pemberitaan, saya berkoordinasi dengan pemerintah Desa Sukaresmi dan juga pemerintah Kecamatan Rongga. Alhamdulillah tidak ada korban, dan untuk penanganan longsor sendiri akan dilakukan segera oleh pihak Cisokan. Peristiwa longsor yang menerjang objek vital di kawasan Rongga ini merupakan kedua kali berturut-turut dalam 2 hari terakhir. Pemirsa, warga dihebohkan dengan fenomena alam langka, kemunculan awan pelangi di kawasan Cilengsi dan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski terkesan indah dan alami saat sore hari, warga melihat fenomena tersebut menjadi pertanda adanya perubahan musim. Kemunculan awan pelangi berwarna-warni nampak cantik dan membuka warga saat sore hari di kawasan Kabupaten Bogor, khususnya di kawasan Cilengsi dan Jonggol. Bahkan, video kemunculan awan cantik ini pun viral. Warna-warni menyerupai pelangi muncul di atas gumpalan awan putih yang membentang luas di langit. Warga yang takjub dengan fenomena alam yang baru pertama kali dilihat ini langsung mengabadikannya menggunakan ponsel. Tak disangka, keindahan warna-warni yang tampak ini membuat warga terkesima. Sementara saat kejadian, kondisi langit di wilayah Cilengsi dan Jonggol cerah dengan langit biru dominan. Sehingga fenomena awan pelangi tampak jelas dan menawan. Fenomena ini bertahan selama kurang lebih 40 menit sebelum akhirnya menghilang. Kemarin tuh lagi santai-santai di teras, terus tiba-tiba orang pada keluar, entah apa ngeliatin apa, pas aku cek, ternyata ada fenomena alam yang langka. Oke, itu berlangsung berapa lama sih? 40 menitan ada sih, Mas. Lumayan lama. Hingga kini, video dan foto penampakan awan pelangi ini terus beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan warganet. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Diduga kiai mencabuli santriwati. Ribuan warga pun menggeruduk ponpes di Pati, Jawa Tengah. Diperkirakan korban kebejatan sang kiai mencapai lebih dari 50 santriwati. Ribuan warga menggeruduk sebuah pondok pesantren putri di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi ini lantaran seorang kiai di pondok tersebut diduga mencabuli santriwatinya. Tidak tanggung-tanggung, jumlah korban diperkirakan mencapai 50 orang. Berdasarkan laporan salah satu korban, dugaan pencabulan terjadi pada tahun 2024.
Warga yang geram memasang spanduk di dinding pondok pesantren. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi belum menahan pelaku. Untuk penanganan perkara dari Polsek sebenarnya tidak menahan, lapor diserahkan pada Satreskrim Polresta Pati di unit PPA. Namun informasi yang kita dapat bahwa kasus ini tahap penetapan tersangka, kemudian untuk menunggu proses lebih lanjut. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus dugaan pencabulan tersebut. Warga mengaku resah dan berharap polisi mengusut tuntas kasus ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil Ainis melaporkan. Seorang dokter magang di RSUD Daud Arif Kuala Tungkal Jambi meninggal dunia diduga akibat dipaksa bekerja saat sakit. Keluarga dokter tersebut meminta Kementerian Kesehatan melakukan investigasi terkait dugaan kelebihan beban kerja. Duka mendalam menyelimuti keluarga Dr. Mita Aprilia Azmi di perumahan Gria Permai, Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Mita merupakan dokter intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang bertugas di RSUD Daud Arif Kuala Tungkal Jambi. Diduga Mita meninggal dunia karena kelelahan imbas beban kerja yang berat hingga tetap dipaksa masuk kerja dalam kondisi demam dan sesak nafas. Mita dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 1 Mei lalu di RSUP Muhammad Hussein Palembang setelah menjalani perawatan intensif di ICU. Kepergian Dr. Mita meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi keluarga tapi juga bagi rekan sejawat yang mengenalnya. Dr. Mita dikenal sebagai sosok berdedikasi dan bertanggung jawab. Ini Mita teman kami, ini satu wahana dengan kami, juga satu universitas dengan kami. Mita itu orangnya ceria, banyak ngomong, terus itu juga orangnya itu sebenarnya terbuka, kalau ada apa-apa cerita. Nah, kalau kerja di IGD selama ini rajin, semua pekerjaan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai selesai, dan juga dia tidak pernah mengeluh sih. Sementara itu, pengurus besar Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya melayangkan surat resmi kepada Kementerian Kesehatan pada 30 April yang mendesak Kementerian Kesehatan segera melakukan audit menyeluruh terhadap RSUD Daud Arif Kuala Tungkal. Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya. Pihak keluarga juga berharap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengusut tuntas kasus dugaan kelebihan beban kerja. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim berupa ombak besar masih melanda di sekitar perairan Pulau Jawa hingga menyebabkan kapal nelayan tenggelam. Di Jember, Jawa Timur, kapal nelayan yang hendak melaut terbalik diterjang ombak. 2 orang ABK yang sempat terjebak berhasil selamat setelah berenang hingga ke pinggir pantai. Sebuah perahu nelayan dengan 2 ABK yang akan melaut ini tiba-tiba diterjang ombak besar di pantai Pancar, Puger, Jember. Awalnya kedua nelayan akan mencari ikan ke tengah laut. Naas akibat cuaca ekstrim yang masih terjadi mengakibatkan ombak besar datang dan menghempas kapal lalu terbalik. 2 nelayan langsung melompat dari perahu bahkan sempat terjebak di dalam gulungan ombak besar. Setelah beberapa saat, kedua nelayan berupaya berenang ke pinggir pantai untuk menyelamatkan diri. Sementara perahunya dibiarkan terbalik dan tenggelam. Pihak Tegana meminta para nelayan untuk tidak melaut terlebih dahulu karena ombak sangat besar. Hal ini sangat beresiko kepada keselamatan para nelayan. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan.